Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang heuristic search algoritma A-star. Adapun nama dari kelompok kami, yang pertama adalah Kalorin Mabnadina Alanisa Tambah, Muhammad Naufal Fatur Rahman, Poppy Melendri, dan saya sendiri Muzaki Atala Subhi, dan juga Zilan Razola. Nah, selanjutnya saya akan langsung saja ke materinya. Algoritma A-star. Algoritma E merupakan algoritma based first search dengan pemodifikasian fungsi heuristik. Algoritma ini akan meminimumkan total biaya lintasan dan pada kondisi yang tepat akan memberikan solusi yang terbaik dalam waktu yang optimal. Algoritma E ini juga membutuhkan dua antrian, yaitu open dan close. Selain antrian tersebut, ada juga fungsi heuristik yang memprediksi keuntungan setiap node yang dibuat. Hal ini akan memungkinkan algoritma untuk melakukan pencarian lintasan yang lebih dapat diharapkan. Fungsi tersebut kita sebut f dari n. Sebagai pendekatan dari fungsi f dari n, yang merupakan fungsi evaluasi yang sebenarnya terhadap node n, dalam banyak penerapan akan lebih baik jika fungsi ini didefinisikan sebagai kombinasi atau jumlahan dua komponen, yaitu g dari n dan h dari n. Fungsi G dari N merupakan ukuran biaya yang dikeluarkan dari keadaan awal sampai ke node N. Nilai yang diperoleh G dari N merupakan jumlahan biaya penerapan setiap aturan yang dilakukan pada sepanjang lintasan terbaik menuju suatu simpul dan bukan merupakan hasil estimasi. Adapun fungsi H dari N merupakan pengukur biaya tambahan yang harus dikeluarkan dari node N sampai mendapatkan tujuan. Perlu diketahui bahwa G dari N tidak negatif. Karena bila negatif, maka lintasan yang membalik siklus pada graf akan tampak lebih baik dengan semakin panjangnya lintasan. Nah, selanjutnya saya akan membacakan rumus dari A-star. F dari N sama dengan G dari N plus H dari N. F dari N sama dengan fungsi evaluasi. G dari N sama dengan biaya yang sudah dikeluarkan dari keadaan awal sampai keadaan N. H dari N sama dengan seestimasi biaya untuk sampai pada suatu tujuan mulai dari N. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zilan Razola. Perkenalkan, nama saya Zilan Razola. Jadi saya akan menunjukkan aturan penting. Jika Hn biaya perkiraan 0, maka Fn sama dengan 0 plus Gn bisa disebut uniform cost search. Jika Gn biaya yang dikeluarkan 0, maka Fn 0 plus Hn bisa disebut greedy burst search. Perfect series Hn tidak perlu dihitung karena sama dengan jumlah biaya Gn atau jarak tempuh terakhir sebelum goal. Analoginya meramal biaya secara akurat. Yang kedua, tabel iterasi algoritma. Open list atau antrian. Berisi daftar node yang sudah terlihat tapi belum sempat diperiksa. Node di sini sedang mengatur untuk dipilih berdasarkan harga yang paling murah. Sedangkan close list, arsip selesai. Berisi daftar node yang sudah diperiksa dan sudah ditemukan jalur terbaiknya. Node yang sudah masuk sini tidak akan diutak-atik lagi agar algoritma tidak berputar-putar di tempat yang sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Caroline. Baik, saya Caroline. Saya akan melanjutkan presentasinya. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah kerja algoritma. Nah, di sini ada sebuah graf dengan initial state yaitu S dan tujuannya yaitu Z. Langkah-langkahnya itu adalah yang pertama, kita bandingkan beberapa jalur dari titik awal S, lalu lihat semua kemungkinan jalur ke node tetangga, bisa ke A, B, atau ke yang lainnya. Yang kedua, pilih biaya paling kecil. Setelah itu, node dengan nilai Fn terkecil dipilih sebagai jalur terbaik sementara. Yang ketiga, kalau ada beberapa node sebelum sampai ke tujuan, ulangi proses perbandingan. Yang keempat, jalur terbaik dimasukkan ke daftar yang sudah dipilih. Di slide berikutnya. Nah, yang kelima, hitunglah total biaya yang dikeluarkan menggunakan rumus Fn sama dengan Gn tambah Hn. Dari graf sebelumnya,
kita mendapatkan solusi terbaik yaitu SBEZ dengan biaya total 5.406. Karena kalau bisa lihat di sini biaya-biayanya itu bisa termasuk kalau kita dari jalur SBEZ itu udah biaya yang paling kecil dari yang bisa kita lihat di sini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya M. Noval Fatur Rahman. Jadi kali ini saya akan menjelaskan materi tentang heuristic search menggunakan algoritma A-bintang. Jadi kita langsung ke contoh soalnya ya. Ini merupakan contoh soal yang pertama, yaitu ada sebuah graf sederhana. Titik awalnya itu titik A, titik akhirnya itu titik D. Jadi di sini kalau ingin menggunakan algoritma A-bintang, kita yang pertama rumusnya itu Fn sama dengan Gn tambah Hn. Berarti Fn sama dengan Gn itu adalah biaya yang sudah ditempuh tambah Hn. Hn itu adalah estimasi biaya perkiraan sebelum kita sampai ke suatu titik. Jadi dari titik A kita bisa memilih dua rute B sama rute C. Misal kita ngambil dari titik AB dulu. Dari titik A ke B, biaya yang sudah ditempuh yaitu 2. Dan estimasi biayanya itu HB itu 4. 4 tambah 2 sama dengan 6. Maka keluarlah di sini di tabel open list. Tujuan B, harga 6 via A. Via A maksudnya dari A. Yang kedua, tujuan C dari A ke C, yaitu biaya yang sudah kita tempuh dari A ke C yaitu 3. Dan estimasi biayanya itu HC-nya yaitu 2. 3 tambah 2 sama dengan 5. Dari antara kedua ini, biaya yang terendah yaitu C. Di tabel close list-nya kita pilih titik C, harganya 5 via A. Dan perlu kalian ketahui, di graf ini merupakan perfect heuristic. Dikarenakan biaya estimasi dan biaya yang sudah ditempuh dari B ke D dan C ke D itu sama ya. Dari B ke D, biaya yang sudah ditempuh yaitu 4. Biaya estimasi HB yaitu 4 juga. Biaya dari C ke D, biaya yang sudah ditempuh yaitu 2. HC-nya, biaya estimasinya yaitu 2. Dikarenakan sama ya, ini bisa dibilang perfect heuristic. Setelah kita pilih di close list-nya, kita pilih tujuan C. Dapat 5, langsung kita bikin tabel open list lagi. Tujuan kita D sekarang. Kita tambahin biaya yang sudah ditempuh saja. Biaya estimasi nggak usah. Berarti AC tambah CD. AC-nya biaya sudah ditempuh 3, CD 2. 3 tambah 2 sama dengan 5. Harganya 5, via-nya C. Ini biar lebih mendeskripsikan saja ya. Close list-nya yaitu ACD, tujuannya A, 0, strip, C-nya harganya 3, via-nya A. D-nya ini biaya totalnya 5. Berarti 2 tambah 3 sama dengan 5. Solusinya ACD. Itu solusi tercepat biaya termurah. Totalnya 5. Oke, itu merupakan soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Ini ada graf dengan percabangan. Pada graf ini, titik awalnya yaitu A, dan titik akhirnya yaitu F. Kita bisa memilih dua rute. Yang pertama B, kedua C. Pada AB, di tabel open list-nya, A, B, biaya yang sudah ditempuh yaitu 2. 2 ditambah estimasi biaya. Berapa estimasi biaya B? Yaitu HB-nya 6. 6 ditambah 2, 8. Dan biaya rute C, A kedua, biaya yang sudah ditempuh yaitu 2. Dan estimasi biaya C yaitu 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi di dua rute ini yang tercepat dan termurah yaitu rute C, kita pilih ke close list.
yaitu 6, C harga 6 via A. Setelah itu kita masukkan ke open list lagi, tujuannya F harganya 7 via C. Kenapa harganya 7? Karena kita masuk ke open list yang kedua, kita hanya menambahkan biaya yang sudah ditempuh saja. A ke C yaitu biaya yang sudah ditempuh 2, C ke F biaya yang sudah ditempuh 5. 5 tambah 2 sama dengan 7. Kita deskripsinya lagi, tabel close listnya A, C, F. A-nya harganya 0 karena mulai dari A, via-nya karena mulai dari A jadi strip. C-nya 2, harganya via-nya A, F-nya harganya 7 karena sudah di total ya, biaya yang sudah ditempuh. Jadi kita nggak perlu menambahkan biaya estimasi, soalnya kita sudah sampai C. Kalau misal dari A ya kita menambahkan estimasi, ini kan sudah sampai C, jadi nggak perlu lagi. T 2 tambah 5 sama dengan 7, solusi tercepat dan biaya termurah itu ACF totalnya 7. Itu merupakan soal yang kedua. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya, tentang kekurangan dan kelebihan algoritma A bintang dan juga referensi dan kesimpulan dari materi kami akan dibacakan oleh Poppy Melendri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan heuristic search algoritma A*. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Poppy Melendri. Adapun kelebihannya yaitu optimal. Yang pertama, optimal. Menemukan jalur terbaik jika heuristiknya tepat. Nah, yang kedua, lebih cepat daripada UCS karena ada heuristik. Yang ketiga, mengurangi jumlah node yang dieksplorasi. Yang keempat, complete. Kita pasti menemukan solusinya jika ada. Nah, yang kelima, bisa digunakan di banyak aplikasi seperti GPS, game, robot. Nah, adapun kekurangannya yaitu yang pertama, boros memori. Open dan closed list-nya besar. Yang kedua, sangat bergantung pada kualitas heuristik. Dan yang ketiga, bisa lambat jika heuristiknya buruk. Yang keempat, tidak efisien untuk graph atau ruang yang sangat besar. Dan yang kelima, perlu desain heuristik yang tepat dan tidak selalu mudah. Nah, adapun referensi yang kami gunakan yaitu dari buku Konsep Kecerdasan Buatan penerbitnya yaitu penerbit Ande. Nah, di sini link referensi YouTube yang kami temukan. Nah, adapun kesimpulan dari algoritma A* yaitu heuristic search menggunakan algoritma A* merupakan metode yang sangat aman karena mengecek biaya yang dikeluarkan dan estimasi biaya. Beda dengan algoritma lainnya seperti best first search yang hanya mengecek heuristik dan hill climbing hanya mengecek rute terdekat. Sekian dari kami kelompok 3. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.